daripada pemikiran mereka yang mungkin sudah menemui jalan buntu dan akhirnya ujung-ujungnya mengakhiri hidup ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini saya ingin membahas tentang di beberapa hari ini ya, atau minggu-minggu ini teman-teman, setelah kasusnya ada kami itu ada korban dua ya, korban mengakhiri hidup gara-gara diduga galbay pinjol ya teman-teman. Jadi karena tagih-tagihan pinjol diduga dua orang ini mengakhiri hidup. Dan yang terbaru teman-teman yang di Semarang ya, yang di Semarang itu seorang mahasiswi yang nekat mengakhiri hidup karena diduga selalu mendapat teror daripada oknum-oknum pinjol ya. Ini dugaan dari sementaranya diduga itu mengakhiri hidupnya ya teman-teman. Ini sangat miris. Kasus ada kami aja belum ada kejelasannya ya. Ini sudah ada lagi korban-korban baru yang berjatuhan. Di sini saya pengen sedikit lagi mengulas untuk memberikan edukasi kepada kalian semua, saudara-saudaraku yang mungkin ada galbay pinjol, agar kalian itu tidak melakukan hal-hal yang seperti ini ya. Namun sebelum itu, untuk teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini atau baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan kalian support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru ke channel ini. Ya, baik, terima kasih saya ucapkan buat kalian semua yang sudah mensupport baik mulai dari awal sampai sekarang ya teman-teman. Jadi kita ini sangatlah berduka teman-teman, karena lagi-lagi dan lagi pinjol ini berulah dengan penagihan-penagihan yang memang selama ini yang saya perhatikan memang penagihan-penagihannya itu sangatlah tidak wajar. Dan bahkan di video-video saya itu banyak memperlihatkan bahwasanya penagihan-penagihannya ini memang yang nggak masuk di akal, tapi membuat itu masuk di akal ya di situ, karena banyak permainan kata-kata. Jadi memang kalau memang korbannya itu yang lemah mentalnya, memang ya bisa berakibat seperti yang sedang berjalan ini ya, mengakhiri hidup. Jadi dalam seminggu 2 mahasiswi diduga bunuh diri terbaru ya, terjadi di Semarang ya teman-temanku. Ini sangat miris. Saya akan sedikit bacakan dulu teman-teman. Dalam seminggu di bulan Oktober 2023 ini sudah 2 kali terjadi peristiwa dugaan mahasiswi mengakhiri hidup atau bunuh diri. Peristiwa terbaru terjadi pada mahasiswi Universitas Negeri Semarang ya, UNES, pada Selasa 10 Oktober 2023. Sebelumnya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMI ditemukan tewas pada Senin 2 Oktober 2023 ya. Jadi ini juga berita duka buat kita semua. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang mengakhiri hidup ini, semoga amal ibadahnya diterima ya, dan juga diampuni segala dosa-dosanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, untuk menghindari ini teman-teman, saya sudah sering mengatakan bahwasanya ketika kita galbay pinjol, biar mental kita itu tidak hancur ya, tidak didoktrin oleh dese-dese pinjol, saya itu selalu menyarankan buat kalian itu menghapus atau menonaktifkan nomor kalian yang kalian itu daftarkan ke pinjol. Inilah dampak ya orang-orang yang memang kurang menonton edukasi, yang memang
mungkin orang ini tertutup atau seperti apa, saya juga kurang tahu. Padahal sudah banyak edukasi yang mengajarkan bahwasanya kalau kita itu pengen mentalnya itu terkuatkan, ya lakukan penghapusan atau uninstall aplikasi pinjol yang kalian itu tempati minjam, dan juga jangan lagi gunakan nomor HP yang kalian gunakan untuk meminjam ya. Tapi masih banyak aja teman-temanku semua yang memang berdalih bahwasanya mereka itu kuat mentalnya, tapi nanti ujung-ujungnya bertanya, "Bang, ini ada DC lapangannya enggak ini, Bang? Ini masuk slik OJK enggak, Bang?" Kalau mental kuat itu kita tidak usah lagi bertanya ya, cuekin aja, abaikan ya. Tapi masih bagus kalau kalian itu mau bertanya ya. Siapa tahu ada teman-teman yang mungkin malu bertanya dan akhirnya ya mereka mengambil kesimpulan sendiri dan ujung-ujungnya berakibat fatal. Yang mungkin itu buah daripada mindset mereka, buah daripada pemikiran mereka yang mungkin sudah menemui jalan buntu dan akhirnya ujung-ujungnya mengakhiri hidup. Ya, saya tidak mau ini terjadi karena ini bukan contoh yang baik ya teman-temanku semua. Ketika kalian mengalami gagal bayar pinjol, ya, saya selalu tekankan, tidak akan ada hal atau apapun yang akan terjadi pada diri kalian ya. Jangan kalian itu menakut-nakuti diri kalian sendiri. Saya sudah pernah bikin konten tentang musuh terberat ketika kita itu gagal bayar, yaitu adalah mindset kita sendiri atau diri kita sendiri yang sering mensugesti diri kita sendiri bahwasanya nanti ketika kita gagal bayar pinjol itu akan ada terjadi sesuatu yang memang berdampak pada diri kita. Padahal itu semua tidak benar, saudara-saudaraku semua. Ya. Sekarang harusnya di sini dengan adanya kasus-kasus yang seperti ini harusnya OJK itu, bapak-bapak yang terhormat, bapak-bapak OJK itu memang lebih jeli dan teliti atau mungkin bisalah mencari, menginvestigasi sendiri. Jangan malah seperti kasusnya ada kami. Kasusnya ada kami ini lucu kalau menurut saya. Tersangka malah disuruh investigasi sendiri. Harusnya yang menginvestigasi itu adalah pihak yang berwajib atau yang berwenang. Seperti halnya di dunia perbankan ataupun di dunia perpinjolan ini, yang urusannya adalah keuangan, yang di bawah otorita jasa keuangan, itu yang harusnya menginvestigasi itu adalah pihak daripada OJK, bukan dari pihak tersangkanya. Ya, logikanya seperti itu. Ya, apalagi alangkah baiknya apabila OJK itu menggandeng ke kepolisian yang memang mereka itu mempunyai keahlian di bidang itu untuk menginvestigasi. Kepolisian kita itu canggih sudah, ya, untuk mencari hal-hal yang seperti itu cepat mereka dapatkan. Kenapa nggak pakai ini? Malah mengalihkan ke pihak pinjolnya. Logika berpikirnya seperti ini, teman-teman. Kalau misalkan saya tersangka, saya itu disuruh koreksi diri saya sendiri, tentunya untuk menghindari sangkaan itu, saya akan membuat pernyataan-pernyataan yang mungkin bisa meringankan saya atau bahkan bisa menghilangkan segala tuduhan yang ada pada diri saya. Logikanya seperti itu. Jadi dari kasus-kasus selama ini, kalau menurut saya percuma saja kalau kita itu lapor kepada OJK. Ya memang jalan satu-satunya ketika kita itu galbay, belum mampu membayar hutang pinjol, ya tidak usah lagi dibayar. Apalagi kalau mendapatkan lagi penekanan-penekanan, bahkan sampai menelan korban seperti ini. Siapa yang mau bertanggung jawab kalau seperti ini? Pasti nanti ujung-ujungnya yang disuruh investigasi nanti dari pihak pinjolnya. Ya. Masa iya lebih berharga pinjol daripada 1-2 nyawa? Ini dari mulai start adanya pinjol ini sudah banyak nyawa yang melayang gara-gara ulah daripada oknum-oknum DC yang nanti akan berdalih bahwasanya bukan mereka yang melakukan penagihan seperti itu, bukan dari pihak mereka, karena nomornya tidak terdaftar. Alah, ini kok masih dijadikan alasan. Bisa saja memang nomor yang didaftarkan kepada OJK itu
tidak dipakai untuk menekan nasabah-nasabah yang sedang gagal bayar. Justru mereka menggunakan nomor-nomor baru. Ya. Jadi poinnya yang saya pengen sampaikan di sini teman-temanku, ketika kalian itu gagal bayar pinjol, ya, kalian usahakan jangan berpikir yang aneh-aneh yang akan terjadi pada diri kalian. Alangkah baiknya kalian itu cabut kartu kalian, uninstall aplikasi pinjol yang kalian tempatin pinjol. Ya, jangan sampai ada lagi kasus-kasus yang seperti ini mengakhiri hidup gara-gara gagal bayar pinjol atau belum mampu membayar pinjol. Ya, sayangi nyawa kalian. Masa nyawa kalian hanya kalian hargai dengan uang sekitar 5-10 juta bahkan sampai 20 juta. Nyawa kalian itu sangatlah mahal, teman-temanku semua. Jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidup gara-gara cuma gagal bayar pinjol. Ya, saya berharap itu pada kalian semua. Ketika kalian sudah tidak memiliki uang atau belum memiliki uang, ya udah, saya sering bilang galbaikan, galbaikan. Jangan gali lubang tutup lubang. Selalu saya bilang, saya ulang-ulang seperti itu. Cabut kartu biar kalian tenang, tidak diganggu. Mungkin yang sedang kuliah tidak terganggu kuliahnya karena di telepon terus-menerus. Yang mungkin sedang berdagang tidak terganggu saat berdagang. Ya, itu solusi terbaik, teman-teman. Karena kalau kalian masih tetap aktifkan itu nomor, masih ada aplikasinya, ujung-ujungnya kalian diteror. Nanti yang diserang adalah mental kalian. Ya alhasil seperti itu. Walaupun notabene korban-korbannya ini adalah orang-orang yang berpendidikan. Ya, tapi namanya pihak dari DC ini mempunyai banyak cara untuk menekan nasabah-nasabahnya yang sedang gagal bayar pinjol. Ya, semoga sampai sini bisa dipahami dan juga semoga bermanfaat. Harapan saya ke depannya tidak ada lagi korban-korban seperti ini, ya, korban mengakhiri hidup. Ya, semoga kita semua terjaga ya mentalnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dari saya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.